Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Aditya dengan NIM akhir 035. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Konvensi Wina ya 1969, tepatnya pada pasal 21 yang berkaitan dengan akibat hukum dari persyaratan dan keberatan terhadap persyaratan hukum. Ya, langsung saja, ya, yaitu pada ayat 1 itu berisi ada dua poin, yang A dan B. Nah, yang A itu berisikan memodifikasi ketentuan dari perjanjian yang dikenakan persyaratan dalam ruang lingkup sesuai dengan isi persyaratan itu sendiri bagi negara yang mengajukan persyaratan. Dan yang B itu memodifikasi ketentuan tersebut dalam ruang lingkup isi yang sama bagi negara peserta yang lain dalam hubungannya dengan negara yang mengajukan persyaratan. Itu dimaksudkan adalah persyaratan yang diajukan oleh suatu negara dan diterima atau disetujui oleh negara-negara peserta lainnya akan mengubah ketentuan perjanjian yang dikenakan persyaratan tersebut berdasarkan seluas isi persyaratan atau reservasi itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan seluas isi persyaratan atau reservasi itu sendiri adalah eh, misalnya itu apakah persyaratan itu berupa penolakan untuk terikat atau tidak mau menerima akibat hukum, dan ataukah bisa memodifikasi atau mengubah akibat hukum dari ketentuan perjanjian yang dikenakan persyaratan itu. Nah, jika persyaratan itu berupa penolakan atau tidak mau terikat pada akibat hukum dari ketentuan tertentu dari perjanjian itu, maka ketentuan itu tidak berlaku antara negara yang mengajukan persyaratan dalam hubungannya dengan negara yang menyetujuinya. Apabila misal terjadi sengketa antara kedua pihak yang ternyata berkaitan dengan ketentuan perjanjian tersebut, maka ketentuan itu tidak bisa diterapkan atau tidak berlaku terhadap sengketa itu. Sebaliknya, jika persyaratan itu berupa permodifikasian akibat hukum atas ketentuan tertentu dari perjanjian, maka para pihak terikat pada ketentuan yang telah termodifikasian tersebut itu sesuai dengan isi persyaratan tersebut. Jika terjadi sesuai jika terjadi sesuatu sengketa antara kedua belah pihak yang berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka yang berlaku dan diterapkan terhadap sengketa tersebut adalah ketentuan perjanjian yang telah dimodifikasi tadi sesuai dengan isi persyaratan tersebut. Nah, yang kedua ada ayat yang kedua adalah yang berbunyi persyaratan itu tidak memodifikasi ketentuan perjanjian yang dikenakan persyaratan terhadap negara-negara peserta yang lainnya dalam hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Nah, pengajuan reservasi itu merupakan hubungan timbal balik antara pihak yang mengajukan reservasi dan pihak yang menerima reservasi. Jadi reservasi itu mengubah ketentuan dalam perjanjian yang sehubungannya dengan hubungan hukum antara pihak yang mengajukan reservasi dan pihak yang menerima reservasi, tetapi tidak mengubah ketentuan dalam perjanjian yang dengan pihak yang menolak reservasi. Jadi tidak mengubah ketentuan dalam perjanjian tersebut. Nah, pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1 dan 2 ini adalah ketentuan merupakan ketentuan untuk peraturan sehubungan dengan akibat hukum dari reservasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 dan 20, dan itu berhubungan ya dengan asumsi bahwa perjanjian itu telah berlaku. Nah, yang kemudian ada ayat ketiga yang berbunyi jika suatu negara yang menolak terhadap suatu persyaratan namun tidak menyatakan menolak berlakunya perjanjian antara negara itu sendiri dan negara yang mengajukan persyaratan, ketentuan yang dikenakan persyaratan itu tidak berlaku antara kedua negara tersebut. Nah, kemudian itu di ayat 3 ini menegaskan tentang hubungan antara pihak yang membuat reservasi dengan pihak yang menolak reservasi. Ketentuan ayat 3 ini melengkapi pasal 20 ayat 4 dan 5 yang dimana negara yang menolak perjanjian itu tidak menentang berlakunya perjanjian antar negara yang menolak reservasi. Jadi
dia hanya menolak perjanjian tapi tidak menentang berlakunya perjanjian tersebut, maka ketentuan yang dikenakan reservasi tidak berlaku dalam hubungan antar mereka. Jadi yang menolak itu tidak berlaku ya ketentuannya, karena reservasi tidak berlaku, kalian satu nolak. Nah, yang artinya perjanjian tersebut berlaku sepenuhnya antara kedua belah pihak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.